Cek, cek. Ada. Silakan lanjutkan Bang Suroto, kedengeran nggak? Coach, kedengeran nggak Iya, Coach? kedengaran. Tadi sempat hilang. Oke, siap. Nggak Iya, sempat kedengeran, nggak hilang. kedengeran, hilang. Eh, masih kedengeran Bang Suroto? Bang Surotonya yang nggak kelihatan ya, kedengeran. Iya, Bang iya, Suroto? nggak dengar dia, kayaknya jejaring dia. Iya, dia jaringan mungkin sambil menunggu Bang Suroto ada suara. Mungkin Coach ada yang ingin ditambahkan atau bagaimana sambil menunggu Bang Suroto nanti Bapak Suroto ada kembali bisa hadir. Silakan Coach. Ya, saya belum banyak ini ya, belum banyak menambahkan. Saya cuma tersihir aja sama pemaparan beliau, Betul luar banget. biasa. Jadi agak terpana gitu ya, Coach, Betul. sampai bingung mana yang harus ditulis karena semuanya penting gitu. Dan Masya Allah, Saya Masya terkesima Allah. loh Pak, Mungkin kita kasih, dengan pemaparan Pak iya Suroto sama. tadi. Benar. Betul. Itu saya Betul, bilang mungkin silahkan. Sekarang mungkin Bang Penutur silahkan ada yang ingin disampaikan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sehat berkah semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayang Pak Surotonya hilang ini, tapi nggak apa-apa, paling nggak. Saya cuma mau sedikit bercerita banyak tentang penerapan koperasi yang terjadi di skup usaha saya. Ya. Tahun 90-an awal, 91 92 saya lupa. Itu ketika anak saya yang keberapa saya juga lupa, yang kembar dua kayaknya, yang kedua kayaknya. Itu saya baca bukunya Robert Owen, Bapak Operasi Dunia, yang dia punya ide, punya mimpi membentuk desa kooperasi, di mana keinginan beliau ini membentuk sebuah mengorganisir banyak orang, kemudian supaya menarik diri dari jurang kemiskinan dengan cara dia bisa bikin makanan yang dia makan sendiri, dia bisa bikin baju yang dia bisa pakai sendiri, ya, dengan harapan setelah makan ini bisa sendiri, baju bisa sendiri, rumah bisa sendiri, maka dia akan punya kekuatan ekonomi mandiri. Ide beliau inilah yang kemudian saya gabungkan dengan pemahaman saya terhadap bapak saya almarhum yang juga salah satu pendiri Koperasi Kredit Indonesia, dan banyak sekali buku-buku beliau tentang koperasi yang sekarang masih ada di rumah, juga masih suka saya baca, bagaimana koperasi ini seharusnya. Sampai saya bikin threadnya tentang sejarah koperasi, lalu kemudian koperasi yang seolah-olah koperasi yang tadi Pak Suroto kemudian menjadi paradigma, menjadi persepsi masyarakat kita bahwasannya koperasi ini image-nya jadi jelek, padahal bagus sebetulnya. Nah, daripada saya kemudian membentuk sebuah badan legal operasi yang kita juga sama-sama tahu, yang Bang Tani alami ini saya juga tahu, rasakan, karena saya juga di bidang pertanian, Bang Tani. Jadi saya tahu betul bikin koperasi ini nggak sesimpel itu gitu loh ya. Aturan-aturannya, legalitasnya jelimet. Saya pikir ada, nggak usah bikin deh. Ya aku mau bikin aja, bikin laju ekonomi, tapi berdasarkan koperasi, tapi di pertanian kita. Dulu saya nggak punya lahan, jujur aja saya sewa lahan sekian meter persegi per tahunnya, hanya kurang lebih dulu 150.000, dan masih ingat per tahun. Sampai akhirnya saya sekarang mengelola hampir sekitar 24 hektar punya saya sendiri, kemudian gabungan 120 petani rekanan kami yang kami kelola dengan cara koperasi, dengan ekonomi koperasi ini. Alhamdulillah 120 petani ini memiliki rumah masing-masing sekarang di Bandung, di Ciwidey, yang boleh dibilang kalau di kalangan Ciwidey kami ini petani tajir, dibilangnya petani tajir karena rumahnya gede-gede semua gitu. Itu dengan sistem ekonomi koperasi kita bisa. Dan dulu awal mula kita bikin koperasi itu cita-citanya sama, cuman satu. Gara-garanya dulu di tahun 90-an itu terjadi krisis hebat di pertanian, terutama di Bandung Selatan ya. Itu di mana harga-harga pertanian ini jadi nggak masuk akal. Jadi ambil dari petani 5.000, tapi dijual di pasar Caringin, apalagi pasar Jatinegara Jakarta, itu bisa sampai berapa puluh ribu. Petani nggak makmur, tapi calo, bandar, calo, sama pedagangnya makmur semua. Ini nggak fair menurut saya, gitu loh. Nah akhirnya kita berembuk lah, bersepakat, yuk kita bikin nih, kita yang nentuin harga.
Kita yang harus bermain harga nih. Mereka enak aja cuma ngambil barang, anterin, dapat cuan. Kita yang macul, kita yang merawat, kita yang berhadapan dengan banyak hal, terus kemudian kita dapat untung sedikit. Dari dasar pemikiran itulah kami akhirnya membentuk sebuah kooperasi itu tadi. Nah, akhirnya bersepakat, membentuk, berjalan sampai sekarang alhamdulillah dari luas lahan yang hanya beberapa ratus meter itu pun sewa, sekarang jadi milik sendiri, berhektar-hektar, kemudian rekan-rekan juga yang lain sama, dengan konsep yang jelas, pembagian yang jelas sesuai dengan azas koperasi yang kita pakai. Dan itu berjalan dengan baik, alhamdulillah sampai saat ini, sampai hari ini, sehingga kalau rekan-rekan lihat saya kadang-kadang suka jalan-jalan kemana-mana aja ya, karena semua sistem itu udah jalan, jadi saya masih bisa jalan-jalan kemana-mana. Jadi kerjaan saya tidak mengikat, tapi insya Allah tercukupi kebutuhannya. Karena betul, koperasi ini adalah suku guru ekonomi yang harusnya bisa lebih jadi pegangan pelaku-pelaku bisnis, pelaku-pelaku ekonomi di negeri ini. Demikian saja mungkin paparan singkat dari saya yang sederhana ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, silakan nanti saya ikut nyumbang-nyumbang lagi kalau ada yang berikutnya. Ini prolog aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Coach, ada yang mau ditanggapi? Belum, dari saya belum. Terima kasih tadi dari Kang si penutur. Bang Penutur. Tadi ada yang sempat juga ingin memberikan ini, tadi siapa ya tadi? Sudah keluar ya? Iya, sudah mungkin drop juga, Iya. ada beberapa sahabat-sahabat Jadi- sudah agak drop mungkin. Nanti kita tunggu Jadi saja kalau mungkin, masukan- mudah-mudahan. Boleh. Masukan buat Bang Tani, mungkin kalau mau bikin koperasi nggak perlu bikin koperasinya dulu, tapi cara koperasinya pakai dulu. Nah, kemudian nanti kalau udah jalan baru bikin legal lah. Kalau saya sih jujur aja saya nggak mau bikin legal. Udah aja gini udah enak kok. Gitu kalau saya sih gitu. Mohon maaf, silakan. Iya, berarti saya harus banyak belajar sama Bang Penutur nih. Istilahnya yang udah berpengalaman. Kalau saya kan masih menerawang kemarin, akhirnya kan nggak jadi ya. Jadi kalau cerita Bang Penutur tadi kan istilahnya sudah berjalan. Nah, konsep Bang Penutur mungkin nanti yang harus kita copy paste untuk membentuk mulai dari kecil Bang Penutur seperti apa konsep dia. Jadi sehingga sampai dengan tercipta sampai anggota 100 lebih ya sekarang ya. Mungkin itu aja dulu Bang Penutur. Mungkin suatu saat nanti perlu banyak cerita juga sama Bang Penutur. Insya Allah. Barakallah. 120 itu dari awal Bang. 120 dan sampai sekarang memang nggak nambah. Dan kita nggak ada rencana pingin nambah karena udah cukup dari sedemikian juga. Tapi yang pasti adalah outputnya adalah nggak ada satupun produk kita itu yang kita tawar-tawarkan. Outputnya nih, nggak usah lagi ditawarkan, tapi mereka berebut antri. Jadi setiap hari truk kolbak itu antri di lahan kita, antri minta barang kita. Sampai kondisinya bisa seperti itu, insya Allah enak petani kita. Alhamdulillah. Barakallah. Masya Allah, malam ini kita mendapatkan berkah kembali nih Coach, terhubung antara Bang Penutur dengan Bapak Tani mungkin ya Coach. Malam kemarin kita juga ada, malam ini juga barakallah, alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan setiap malam kita bisa menyambungkan banyak sahabat-sahabat untuk berkolaborasi seperti itu. Mohon maaf Bang Penutur, saya izin dulu. Ini Bang Oner sudah dadah-dadah kelihatannya. Ada yang ingin disampaikan? Silakan Bang Oner. Bang Oner? Monitor? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ya, Mbak. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, the stage is yours. Ya, sayang ya Pak Suroto sudah tidak ada lagi. Gitu. Sebenarnya ada yang mau saya tanyakan, cuman mau sedikit cerita ya. Almarhum bapak saya itu mendirikan koperasi tanpa badan hukum sampai sekarang. Itu berdirinya koperasi itu waktu saya masih tinggal di Lampung ya. Belum hijrah ke Banten gitu ya. Masih tinggal di Lampung. Kalau nggak salah itu tahun 1985. Jadi waktu saya itu masih kelas 1 SMP kalau nggak salah.
itu mendirikan koperasi. Kalau di sana bukan disebut koperasi, tapi lumbung paceklik. Sistemnya itu awal dari sistem itu mereka itu menggarap lahan dengan cara sewa. Setelah mendapatkan panen padi, nah italah modal awal koperasi itu. Itu sampai diwariskan sampai sekarang. Kalau saya masih tinggal di sana, masih tinggal di Lampung, sayalah yang mewarisi karena saya anak pertama. Nah sekarang yang jadi pewaris koperasi itu adik saya. Jadi memang sistem koperasi ini sangat bagus walaupun tanpa badan hukum. Yang penting kata Pak Suroto ya tadi, yang penting bermanfaat untuk anggota. Itu saya sangat setuju. Ya mudah-mudahan teman-teman di sini gitu ya, yang tergabung di grup Twitter ya, mudah-mudahan itu nanti suatu saat akan diadakan wadah lah. Ada wadah di situ, apakah itu koperasi ataupun apapun di situ. Mudah-mudahan bisa seperti itu. Mungkin nanti Coach Ading bisa menjelaskan. Saya itu sebenarnya kan punya beberapa reseller ya. Reseller itu hampir di seluruh Indonesia saya punya reseller. Yang apakah bisa saya bentuk koperasi walaupun kendalanya itu jarak gitu ya. Masalahnya tidak satu kota gitu, Coach. Mungkin bisa dijelaskan kalau saya bisa membentuk koperasi sistemnya seperti apa gitu. Saya sudah share itu udah agak lama, saya pengen bentuk koperasi, cuman sampai sekarang belum terbentuk. Mungkin itu aja Coach, mungkin bisa dijelaskan gitu Pak Coach Ading. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin tentu saya menjawab bukan sebagai pelaku koperasi yang sudah berhasil ya. Saya beberapa kali ikut koperasi juga belum menemukan pola yang pernah berhasil begitu. Cuma kalau analisis saya pribadi ini hanya tadi sebagai orang luar, kalau menurut saya sih bisa, sangat bisa. Tapi dan saya sangat terinspirasi dengan yang disampaikan oleh Pak Suroto tadi, bahwa sebenarnya koperasi ini kan korporasi sebenarnya. Koperasi ini kan perusahaan. Kita hanya Coach, maaf Pak Suroto sudah ada di bawah Pak Coach. Iya, aduh, terima kasih nih, alhamdulillah bisa hadir lagi. Saya sedikit aja. Teman-teman. Iya. Saya Terlalu sedikit semangat, selesaikan. kelihatannya ada masalah ini dengan Oh iya, nggak apa-apa. Saya tambahkan Silakan, sedikit. Coach, mungkin Ya, lanjutkan saya tambahkan ya. sedikit. Saya mumpung ada Mas Suroto di sini, saya sangat-sangat terinspirasi dengan yang disampaikan tadi bahwa memulai koperasi itu bukan dari koperasinya, gitu. Memulai koperasi justru dari ide usahanya apa yang akan kita lakukan. Jadi gini, dengan tadi yang ditanyakan, apakah bisa dengan semua reseller ini menjadi anggota koperasi? Tentu bisa, tetapi tentu harus berkonsultasi dengan yang sudah berpengalaman menjalankan koperasinya ya. Apakah memang harus segera dibuat badannya dulu atau ya jalan aja dulu begitu. Sehingga ketika menemukan polanya yang sudah bagus baru dikoperasikan. Ini masalah teknis, silahkan berkonsultasi dengan Pak Suroto atau yang Kang Si Penutur dan yang lainnya. Tapi mungkin saya ada sedikit sekali yang saya sudah pikirkan sejak lama tentang koperasi ini, bahwa bahkan saya juga sempat menyuarakan di ketika ada audiensi di DPR RI beberapa tahun yang lalu. Saya menyampaikan ada beberapa poin. Yang pertama adalah bahwa koperasi ini harus ada bapak asuh. Ya, koperasi ini harus punya bapak asuh yang dari perusahaan besar yang punya kebesaran hati, memang punya kepedulian yang sangat tinggi untuk koperasi ini, sehingga tidak bisa dilakukan langkah jalan pintas. Sebagai contoh misalnya ada pengusaha besar pemilik toko semacam supermarket. Pengusaha besar pemilik supermarket, dia sudah berjalan, dia sudah kaya, dia punya beberapa cabang supermarket.
saya ketok pintunya, tok tok tok, Bapak supermarket, tolong kami mau beli supermarketnya 1 cabang. Loh, Anda ini siapa? Kok apa emang Anda sanggup gitu loh? Tuh kami sanggup. Yang penting Bapak jual. Karena apa? Saya tanya, supermarket Anda ini menguntungkan atau tidak? Menguntungkan, menghasilkan buat saya. Berapa nilainya? Maksudnya berapa nilainya? Nilainya itu berapa kalau kami take over. Kalau di take over nilainya sekian, oke, deal. Itu impian saya memimpikan hal seperti itu. Pertanyaannya, uangnya dari mana? Uangnya adalah kita patungan koperasi. Artinya begitu loh. Itu sempat saya pikirkan, sempat saya bayangkan, usaha yang sudah sukses berjalan baru dikoperasikan. Usaha yang sudah sukses berjalan baru kita patungan berbuat koperasi. Itu yang saya pikirkan, apakah bisa berjalan seperti itu? Kalau saya pikir kenapa tidak? Karena itu sudah terjadi pada Indomaret misalnya. Jadi Indomaret yang sudah sukses, yang sudah berjalan, kemudian di take over kan dia memberikan presentasi bahwa 1 cabang Indomaret ini menguntungkan, selama 1 tahun sudah berhasil, silahkan di take over. Kok pertanyaannya, kok mau-maunya orang beli? Karena sudah jelas menguntungkan. Pertanyaan kedua, kok mau-maunya si Indomaret menjual? Kan dia dapat uang cash. Dia sudah dapat fresh cash dalam 1 cabang, artinya dia spin off, dia akan membuka cabang yang lain lagi. Nah, hal ini apakah memungkinkan dikerjakan? Itu yang saya bayangkan selama ini, saya sudah hitung-hitung, saya coba gaungkan kepada teman-teman pengusaha yang lain, tapi masih belum dapat sambutan. Mungkin begitu dari saya. Terima kasih. Iya, mungkin tadi Pak Suroto sempat hilang mungkin beberapa saat, ada beberapa banyak pertanyaan sebetulnya, tapi intinya adalah tadi yang Bang Owner sampaikan, apakah bagaimana tadi kalau kita berjauhan seperti lokasinya jauh misalnya, karena tapi apakah masih memungkinkan untuk mendirikan sebuah satu koperasi gitu, Pak Suroto? Ya, saya meneruskan tadi ya, ada tadi problem kenapa kok koperasi ini tidak diminati, tadi paradigma ya, orang tidak tahu. Terus kemudian yang kedua, regulasinya memang diskriminatif. Kalau ini kan upaya hukum, kalau kita tidak jadi presiden, tidak jadi DPR kan nggak mungkin merubah undang-undang kan gitu. Nunggu Mbak Adila jadi presiden dulu baru kita rubah lah undang-undang itu kan. Nah, kemudian kalau kebijakan dari sejak dulu zaman Belanda sampai Orde Reformasi ini, itu paradigmanya sama. Koperasi itu adalah tempat untuk membuang bantuan, tempat untuk charity, tempat untuk berbelas kasihan. Akhirnya terbentuklah satu sindrom dependensi, sindrom ketergantungan. Jadi ketergantungan masyarakatnya itu berharap-harap program dari pemerintah, terus kemudian pemerintah itu juga senang sekali bikin proyek yang namanya pembinaan, sebenarnya pembinasaan koperasi. Kenapa? Karena masyarakat jadi tidak tahu koperasi yang benar itu seperti apa. Koperasi yang natural tadi disebut oleh abang coach kita tadi ya, artinya ya mengembangkan bisnis itu tidak dikembangkan bisnisnya dulu, tapi yang dikembangkan itu adalah badan hukumnya dulu, proposal dulu gitu. Padahal yang namanya bikin bisnis itu kan bisa dimulai secara natural, tadi saya katakan 2 orang, tapi bagaimana berbisnis tapi mau berbagi, ini yang paling penting kan gitu. Nah, kebijakan ini saya sudah pernah tulis di jurnal ilmiah Prisma, teman-teman bisa akses juga, yaitu sejarah koperasi dari sejak zaman kolonial sampai reformasi, bagaimana problem masalah mendasarnya dan sebagainya. Tapi tentunya ini akan menjadi kajian khusus atau diskusi khusus ya. Terus kemudian tadi Mas Bes. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mungkin Demang sebentar, ya, mungkin setelah Pak Suroto menyampaikan. Iya. Sebentar, mungkin setelah Pak Suroto menyampaikan nanti ada waktunya. Sebentar saja. Ya, oke. 1 menit mungkin. Saya menjawab Pak Mas Batman tadi ya. Intinya bagaimana mekanisme pengawasan internal agar jujur dan profitable tadi. Jadi koperasi harus dimulai dengan visibility study yang jelas, yaitu keuntungan. Harus menghasilkan keuntungan atau manfaat. Kalau tidak menghasilkan keuntungan atau manfaat, jangan didirikan. Tadi Pak Coach atau Abang Coach kita juga sudah jelas sekali ya tadi bahwa memulai bisnis ya harus menghasilkan keuntungan atau manfaat kan gitu, profitabilitasnya. Lalu bagaimana pengawasan internal? Jadi koperasi itu di seluruh dunia ini berkembang menjadi pesat, menjadi perusahaan-perusahaan raksasa yang saya tadi contohkan. Lavedre itu
koperasi ya di kota Quebec yang beroperasi di sektor on farm sampai off farm bisnisnya, bahkan non farm. Bahkan kota Quebec itu atau provinsi Quebec itu dikuasai oleh satu koperasi pertanian ini di sektor pertaniannya. Tapi saya mau memberi contoh juga yang lain. Di Indonesia ini sebetulnya juga sudah ada bank yang dimiliki oleh nasabahnya, yaitu koperasi kredit. Sekarang ini saya sedang mendorong spin off. Kebetulan saya CEO, saya kebetulan ini praktisi juga ya. Jadi saya CEO dari hasil koperasi-koperasi yang spin off dari tadinya hanya simpan pinjam. Sekarang itu sudah mengembangkan bisnis dan membangun konglomerasi di tingkat primernya ya. Primer itu artinya koperasi yang didirikan oleh orang-orang. Nah, anggota dari Induk Koperasi Usaha Rakyat atau INKUR saya ini anggotanya baru 22 koperasi, tapi di sektor real. Nah, di sektor real ini kami usahanya macam-macam, termasuk salah satunya tadi di sektor retail. Jadi kami punya jaringan toko, tokonya sekarang sudah ada sekitar 24, memang baru kecil. Kami juga menjadi distributor dari ada salah satu primer yang menyelenggarakan distributor, yaitu distribusi dari produk Unilever. Nah, itu kebetulan yang ada di Kalimantan itu mengcover sekitar 800-an. Tapi di sektor ini, sektor distribusi ini ternyata setelah saya hitung-hitung dan saya kalkulasi, itu betul-betul sudah predatory pricing. Kenapa? Karena kita harus menyewa 6 ruko, terus menyiapkan armada dengan fasilitas infrastruktur gudang yang memadai dan sebagainya. Dan kemudian kita mengangkat staf admin dan sebagainya. Itu setelah dihitung-hitung overhead cost-nya, itu istilahnya break even atau tidak untung tidak rugi gitu. Nah ini kan, kita ini kan berarti hanya jadi pekerja. Nah, maka dari itu kita harus menciptakan bargain dengan cara berafiliasi melalui koperasi. Jadi usaha-usaha individunya ini tetap harus bagaimana kuat berbargain seperti itu tadi. Kenapa? Karena yang besar-besar ini sudah unholy. Teman-teman hati-hati, ada DRP, SRC di mana-mana warung-warung itu. Itu nanti potensi predatory pricing. Kenapa? Karena mereka itu sedang mengambil data. Bisnis ke depan itu kan big data ya, yang mereka kelola. Jadi perilaku algoritma dari data kita itu nanti dijadikan sebagai bahan baku mereka untuk menciptakan produk-produk yang akhirnya produk-produk ini juga didatangkan secara importasi. Sekarang yang tadi saya katakan marketplace kita itu isinya itu 93% produk dari luar negeri loh. Jadi kita itu ternyata hanya jadi reseller. Tapi reseller yang berkoperasi itu lebih baik. Terus kemudian profesi-profesi atau talent-talent yang berkoperasi itu juga memiliki bargain yang lebih baik seperti itu. Nah, bagaimana mekanisme pengawasannya? Tadi saya mau mempertegas bahwa ternyata keberhasilan mereka itu karena menerapkan 7 prinsip koperasi. Pertama, keanggotaan sukarela terbuka, artinya koperasi itu sudah merupakan go public, perusahaan go public. Kenapa sukarela? Harus berdasarkan manfaat. Kalau tidak ada manfaatnya, jangan bergabung koperasi, jangan mendirikan koperasi. Kedua, partisipasi ekonomi dari anggotanya. Jadi memulai bisnis itu, mulailah dari kekuatan diri sendiri. Itulah arti penting koperasi itu. Kenapa? Kalau kita memulainya dari kekuatan dari luar, ya tidak dianggap. Dan keberhasilan mereka itu ada di situ. Ini jadi KPI dari keberhasilan koperasi bahkan di seluruh dunia ya. Itu rata-rata ya mereka 7 prinsip koperasi itu diterapkan. Prinsip ketiga itu pendidikan. Jadi setiap anggota itu harus paham betul apa itu koperasi. Bagaimana cara menjadi anggota yang baik dan bagaimana hak, kewajiban dan tanggung jawabnya. Haknya jadi pengurus, haknya untuk mendapat benefit, hak pelayanan dan sebagainya. Nah, di Indonesia rata-rata orang mendirikan koperasi itu hanya distimulus dengan nanti kalau kamu investasi sini saya kasih return tinggi. Akhirnya banyaklah koperasi-koperasi abal-abal yang menipu masyarakat ini kan gitu. Nah, itu kegagalan koperasi di Indonesia karena sebab mereka tidak menjalankan prinsip. Prinsip selanjutnya adalah prinsip kerjasama antar koperasi. Koperasi di Jepang itu yang namanya JA-Zeno, Japanese Agriculture Zeno, itu sudah meliputi 92% dari petani yang ada di Jepang. Dan mereka memulai dari kegiatan sederhana adalah pembelanjaan sarana produksi pertanian secara bersama-sama menghasilkan efisiensi, lalu efisiensinya ini kemudian dikembangkanlah ke pengembangan bisnis sektor OFAM-nya, processing, marketing dan sebagainya sebagai modal untuk mengembangkan koperasi pertanian di anggota-anggota sebagai individu tadi. Nah, ini berkembang terus seperti itu dan
luar biasa ya. Sekarang itu asetnya sudah 8 kali lipat dari Honda. Dan anggotanya jutaan orang. Dan kalau orang mau mengembangkan koperasi, itu dia mendapatkan bonus banyak sekali. Perdana Menteri siapapun berganti di Jepang itu selalu orang yang pertama kali didengarkan dan didatangi adalah ketua koperasi dari Japanese Agriculture Zeno ini. Kenapa? Karena dia memikirkan masyarakat betul gitu dan memberi manfaat kepada masyarakat sehingga kebijakan-kebijakan harus memberi benefit. Di Jepang itu undang-undang koperasi itu ada 8 ya. Jadi setiap sektor itu dibikin undang-undang. Undang-undangnya simpel sekali. Kalau kita kan bikin undang-undang sampai 1000 halaman, pusing gitu. Mereka itu jelas privilege-nya. Jadi untuk usaha pertanian hanya boleh dikembangkan melalui basis koperasi. Tidak boleh sektor lain masuk ke bisnis on farm-nya. Jelas sekali. Kalau melanggar langsung hukumannya apa. Jadi undang-undangnya imperatif. Simple, tapi jelas manfaatnya. Terus kemudian imperatif itu artinya sanksinya jelas. Lebih baik tidak ada undang-undang kalau sanksinya tidak tegas atau tidak imperatif. Buat apa undang-undang itu kan? Nah itu salah satu fungsi dari koperasi dan regulasi tadi. Terus kemudian ini ya mekanisme internal. Kalau koperasi itu merupakan bisnis milik pribadi, maksudnya 2 orang, ya pengawasnya siapa ya? Kita. Koperasi itu bisa menggunakan 2 jalur atau 1 jalur. Kalau baru memulai, siapa yang mengawasi manajemen kita? Ya kita sendiri. Tapi kalau misalnya sudah berkembang, anggotanya sampai jutaan, ya harus menggunakan mekanisme 2 jalur. Misalnya ada board atau istilahnya kalau di dalam koperasi itu ada pengurus, ada pengawas. Pengurus itu adalah yang bertanggung jawab terhadap berjalannya corporate atau manajemen perusahaan dan juga organisasi. Terus kemudian pengawas itu yang mengawasi secara internal. Dan mereka dua-duanya ini fungsi ini bertanggung jawab di rapat anggota. Dan diberikanlah pertanggungjawaban kepada rapat anggota bagaimana perkembangannya dan sebagainya. Nah, koperasi itu yang menarik lagi Bapak Ibu sekalian, sejak koperasi pertama kali dideklarasikan sebagai organisasi modern, itu sesungguhnya apa? Itu bukan hanya sekedar launching bisnis, tapi mereka itu mendeklarasikan bahwa di tempat kerja itu ada keadilan, di tempat kerja itu ada yang dihargai manusia dulu daripada modal. Sehingga mereka itu mendeklarasikan ya di Rochdale, Inggris tahun 1844, itu koperasi pertama kali yang merupakan koperasi konsumen. Mereka itu hanya mendirikan toko, 1 minggunya itu hanya 2 jam, mereka menyewa 1 tempat, kemudian mereka juga hanya bisa kerja itu sore, setelah mereka bekerja di pabrik secara bergiliran, makanya hanya 2 jam, dan pakai lilin. Tapi mereka itu menyebut diri sebagai apa? The Equitable Society Pioneers of Rochdale. Kami adalah masyarakat setara dari Rochdale. Kenapa mereka mendeklarasikan kesetaraan? Karena koperasi itu sebetulnya ingin mengoposisi dari sistem kapitalis yang hanya memberikan kekuasaan kepada mereka yang punya modal. Sehingga manusia tidak dilibatkan dalam mengambil keputusan. Sehingga banyak perusahaan-perusahaan kapitalis profit oriented ini itu akhirnya merusak alam. Di mana orang-orang Kanada misalnya itu tidak pernah pergi ke Sangihe. Sekarang itu Sangihe misalnya itu 1 pulau yang sebetulnya dilarang untuk ditambang karena pulau kecil, tapi ada tambang emasnya. Sekarang separuhnya dari pulau itu diberikan izin untuk pertambangan. Bayangkan ada kerusakan dari kerajaan kuno yang sudah lama ditinggali oleh manusia dan mereka tidak peduli. Kenapa? Karena hanya profit motif. Sekarang kan paradigma bisnis itu kan profit, planet, people. Bagaimana sustainability dari itu bisnis? Bagaimana kearifan terhadap lingkungannya? Bagaimana menempatkan manusia secara adil tadi ya? Nah, inilah raison d'être dari koperasi atau alasan adanya koperasi. Jadi koperasi itu bukan semata-mata hanya bisnis. Kemudian kalau lokasinya jauh, apakah bisa? Sangat bisa. Jadi koperasi sekarang itu modular kelembagaannya sudah sangat canggih. Kalau dulu ada koperasi kuno itu kan koperasi konsumen adalah pemilik atau consumer owner. Seperti contohnya adalah tadi ya perusahaan retail yang ada di Singapura yang namanya NTUC Fair Price itu. Itu adalah konsumennya menjadi pemilik. Terus kemudian perusahaan listrik itu juga di Amerika itu perusahaan yang dimiliki oleh konsumennya. Bank terbesar di Kanada bahkan pernah menjadi Bank of the Year itu adalah Desjardins Credit Union. Itu koperasi kredit. Itu adalah dimiliki oleh jutaan orang dan jadi Bank of the Year. Tadi yang koperasi peternakan di New Zealand, Fonterra yang dibanggakan oleh Pak Jokowi dan juga
oleh Pak Dubes Tantowi Yahya, dan juga ternyata ada diaspora kita Bang Jafar di sana yang sukses menjadi anggota koperasinya, itu adalah koperasi yang dimiliki para produsen. Terus kemudian Mondragon yang ada di Spanyol tadi, koperasi yang dimiliki para pekerjanya, yang dimulai 5 orang anak STM, tapi sekarang menjadi perusahaan terbesar di BAS. Semua ini berkembang menjadi perusahaan demokratik karena ingin menciptakan keadilan. Keadilan yang seperti apa sih? Contohnya Mondragon itu yang saya tadi sebut di Spanyol. Karena mereka itu perusahaan yang tujuannya adalah menciptakan demokrasi di tempat kerja, akhirnya apa? Gaji buruhnya yang tertinggi sama terendah itu hanya 6 kali lipat. Bayangkan, bandingkan dengan misalnya salah satu BUMN kita aja lah. Saya sudah hitung-hitung, BRI sama Mandiri itu, presiden direkturnya itu menerima uang setiap bulannya rata-rata 5,6 miliar. Bayangkan, itu ada gaji seorang buruh yang menjadi pekerja outsourcing, yang nasibnya tidak jelas, yang namanya security dan OB itu. Gajinya sudah 3,4 juta, dipotong tinggal 2,4 juta. Saya bandingkan 2.200 kali lipat. Mau ngomong ekonomi gotong royong, ekonomi Pancasila, keadilan ekonomi, atau Indonesia yang adil dan makmur bagaimana, tidak akan mungkin tercapai. Kenapa? Ya tidak ada keadilan di tempat-tempat kerja, tempat orang mencari ruang kehidupan, mencari penghidupan. Karena keputusan semua berdasarkan siapa yang punya modal lebih banyak, dialah yang menentukan nasib hidup manusia. Itulah keadilan koperasi yang ingin dicapai, bukan hanya semata-mata bisnis. Kalau dia berdampak bisnis berkembang, itu luar biasa. Jadi koperasi itu punya nilai apa? Nilai tensi juga politik, tapi bukan politik praktis, politik kebangsaan, ingin membangun suatu masyarakat yang suatu saat nanti adalah memang betul-betul tercapai adil dan makmur itu. Nah, lokasi jauh tadi itu bisa, sekarang itu ada koperasi platform, gerakannya sudah berjalan. Silahkan Anda buka misalnya Stocksy. Stocksy itu kalau Anda fotografer, Anda bisa bergabung, itu menjadi pemiliknya, menjadi pekerjanya, dan keuntungannya 85% dikembalikan kepada Anda, tidak seperti perusahaan platform fotografi misalnya. Nah, itu Anda bisa langsung mengakses itu. Bahkan teman saya dari Bandung namanya Mbak Era itu juga mendirikan Co-Class. Co-Class itu platform yang mengajar gitu, seperti Indonesia Mengajar gitu, atau untuk guru ya, ruang kelas guru gitu, tapi basisnya platform. Itu dia mendirikan di Inggris bersama teman-temannya, padahal dia orang Indonesia. Itu ternyata bisa mendirikan koperasi di sana. Itu kan jarak jauh. Nah, ini sebetulnya cocok dengan sistem industri kita ke depan, di mana setiap orang itu menjadi pemilik. Kalau perusahaan-perusahaan platform ini, kita itu hanya diberikan akses. Tapi tadi, misalnya ya, kayak super apps dari platform bisnis yang ada di Indonesia, itu sudah ownership-nya adalah misalnya milik Jack Ma, sahamnya terbesar, dia yang menentukan, dia yang mendapat untung kalau data dari komodifikasi data maupun dari profitabilitasnya, terus atau value dari perusahaannya atau gain-nya misalnya kalau dia IPO. Terus kemudian yang kedua, dari segi kebijakan, apakah tata kelolanya para driver itu ikut menentukan tarif? Enggak. Bahkan mereka itu sudah sifatnya predatorik terhadap UMKM sekarang kan. Nah, kenapa? Karena kita bukan pemiliknya. Apa-apa yang tidak Anda miliki itu tidak bisa Anda kendalikan. Nah, kita hanya diberikan ruang akses. Itu pun kita sebut sukses. Tapi sekarang ini kita ya hanya punya akses, terus kemudian bahkan data ya, yang sekarang ini kita ngobrol kayak gini kan direkam. Tapi ini kan semua data kita itu kan di outsource kan. Kalau di mana? Di Cina itu semua data didomestifikasi. Kalau kita kan outsource. Artinya keluar, dikuasai oleh corporate. Yang untung siapa? Terus kemudian apakah data-data algoritma yang kita buat di sini itu bisa kita komodifikasi atau kita jual atau tidak? Tidak bisa. Harusnya kan bisa diintervensi oleh negara seperti di Cina itu. Sehingga apa? Setiap orang yang punya data di sosial media dan sebagainya itu berhak enggak? Kalau misalnya dia itu datanya dijual atau dijadikan duit. Kalau iya, berarti dia harus diberikan kembali keuntungan dari proses komodifikasi data. Emas baru ke depan itu adalah data, dan data di Indonesia itu dikelola secara liberal kapitalis. Jadi koperasi bisnis platform itu memungkinkan untuk semua orang di seluruh dunia menjadi pemiliknya, menjadi owner.
dari perusahaan. Terima kasih. Masya Allah, terpesona saya dengan kalimat-kalimat yang kadang-kadang juga di luar dari ekspektasi yang saya bayangkan sebetulnya tentang koperasi. Mungkin kalau teman-teman yang lain berbeda, tapi buat saya secara pribadi malam ini seperti mendapatkan apa ya, sesuatu yang belum pernah, ada beberapa hal yang baru saya sadari sekarang begitu Pak Suroto. Mungkin sahabat-sahabat yang kebetulan sudah pegang mic juga ada yang ingin disampaikan. Sebentar, Coach, kira-kira kita mau maju sampai jam berapa? Mundur sampai jam berapa, Coach? Waktu Coach? Kita sudah selalu extend ya dari jam 9 sudah 20 menit karena sangat-sangat terpesona dengan pemaparan. Terpesona. Kalau saya, kalau teman-teman sanggup sih sampai pagi juga nggak masalah. Bagus. Iya. Lanjut Om. Iya, Kita gimana lanjut Coach, ya, mau ditambah? belum dibatasi sampai kapan koperasi kan Mas Suroto. masih jarang loh pembahasan tentang koperasi ini, jadi Luar biasa. teman-teman lain masih kosong ilmu tentang koperasi. Alhamdulillah ada Kayaknya, Pak Suroto. Iya. Ya. Berarti harus tambahan sesi berikutnya di space berikutnya begitu mungkin Pak Suroto nih harus tetap bersedia untuk kita undang kembali begitu ya Pak Suroto. Tapi untuk menutup sekarang mungkin kita masih mencoba mengakomodir teman-teman untuk waktunya. Mangga silakan, Bang. Nah, saya tadi cerita Pak Suroto nggak ada, ya. Jadi saya cerita ulang nih mumpung Pak Suroto ada. Jadi saya berangkat dari petani yang nol modal, Pak Suroto. Kemudian basisnya tadi Pak Suroto bilang masalah koperasi kredit. Kebetulan almarhum bapak saya salah satu pendiri Koperasi Kredit Indonesia. Ya. Saya nggak mau sebut namanya di forum ini. Kalau bapak perlu namanya saya bisa DM-kan. Koperasi kreditnya apa, Mas? Koperasi Kredit Indonesia, Pak. Apa? Koperasi Kredit Indonesia. Iya, Inkopdit itu kan. Koperasi kreditnya apa? Ya, Inkopdit. Oh, kredit secara umum, jadi salah satu pembentuk, karena beliau salah satu muridnya Bung Hatta kebetulan. Oke. Jadi saya punya banyak literasi tentang koperasi, buku-buku peninggalan almarhum. Ya. Kemudian pada tahun 90-an awal saya sempat membaca buku biografinya Robert Owen, Bapak Koperasi Dunia, di mana di situ dia punya ide tentang membangun sebuah desa kooperasi. Dari situlah saya berangkat mulai mengembangkan. Pada saat itu ada kasus di 90-an awal itu di Bandung Selatan, ada permainan harga dari mafia pertanian ya, dari calo, bandar dan sebagainya, sehingga petani ini kebagian susahnya doang. Untungnya mereka yang untung, tapi petani susah, dibeli dengan murah. Belum lagi bicara tengkulak segala macam. Dari situlah kami akhirnya dari penderitaan yang sama, kemudian kami membentuk sebuah kooperasi itu tadi. Saya nggak bilang korporasi, tapi kooperasi. Karena itu juga yang dibilang oleh Robert Owen tentang kooperasi bukan korporasi. Ya, kemudian dari ide itu saya bangun bersama, dan sampai saat ini berjalan. 120 petani kami di Bandung Selatan ini dijuluki sebagai petani tajir karena omset kami per bulan rata-rata sudah di atas 1 per bulan ya, di luar pembiayaan lain-lain. Artinya sudah sangat mencukupi sekali. Kami alhamdulillah punya rumah ya, dititipkan oleh Allah dengan rezeki dengan cara yang baik, dengan bergabung menjadi satu ini tadi. Kemudian kami mengatur dari mulai penanaman, pembibitan sampai ke pemasaran. Kami yang menentukan harganya. Makanya sayuran kami ini beda harganya, karena kami full organik dan kami punya nilai plus, sehingga semua buyer itu menjemput ke lahan pertanian kami, antri setiap hari menjemput. Kami kondisikan outputnya seperti itu dengan sistem kooperasi ini tadi, dengan metode kooperasi ini tadi, keanggotaannya, iurannya, mau pembagian dividen segala macamnya kita clear. Tidak ada satu atau yang lain yang lebih unggul, tidak, kita semua sama, dan alhamdulillah itu berjalan. Jadi yang tadi Bang Tani kasuskan kan adalah gimana cara membentuk legalitas. Sama, saya juga mengalami susah banget bikin legalitas tuh, beribet, inilah itulah, ini udahlah, gue mau jalan aja. Dan sampai sekarang jujur aja,
kami memakai cara koperasi, tetapi kami tidak punya legalitas sebagai badan koperasi. Itu yang terjadi di pertanian kami, Pak Suroto. Silakan. Oh ya, izin follow juga Pak Suroto. Silakan. Oke. Ya, halo Mbak. Ya, silakan Pak Suroto, lanjut. Mas penutur, saya senang sekali Anda sudah mengembangkan sesuatu yang memberi manfaat buat masyarakat seperti itu ya, dan tentunya saya hanya bisa berdoa supaya sukses terus. Dan sebagai contoh itu saya juga sekarang ini melalui INKOR atau Induk Koperasi Usaha Rakyat saya yang kemudian kami ini salah satu-satunya koperasi federasi koperasi nasional kita yang menjadi anggota Gerakan Koperasi Internasional ya. Karena apalagi efeknya itu sibuk konflik kepentingan politik antara Pak Nurdin Halid sama Ibu Sri Untari. Jadi kami nggak peduli lah itu, kami hanya peduli dengan usaha-usaha kita itu memang betul-betul memberi manfaat anggota atau tidak. Nah, di Kalimantan Barat kami sedang merintis spin-off ini dari koperasi tadinya hanya urusan simpan pinjam, itu bisa spin-off pertama retail, terus kemudian ada sekarang itu mengelola hotel, terus kemudian sektor pertaniannya juga ada. Di Bukit Kelam kita bikin agrowisata, terus kemudian juga ada banyak usaha-usaha yang baru yang sekarang terus mereka semangat kembangkan. Bahkan baru saja salah satu koperasi kita mendirikan universitas setelah berhasil mendirikan SMK. SMK-nya sudah berdiri sekitar 5 tahun dan siswanya sudah jadi siswa terbanyak di Kota Sekadau. Dan sekarang mereka tahun ini sudah punya universitas dan sudah keluar izin dan punya mahasiswa 148 orang tahun ini walaupun di masa pandemi. Nah, ini satu usaha-usaha yang menurut saya luar biasa. Kenapa? Karena dari tadinya hanya usaha simpan pinjam yang dimulai koperasi kredit tadi yang dimulai dari 26 orang, terus kemudian anggotanya sekarang satu koperasi ini, anggota kami ini anggotanya sudah sekitar hampir 200.000, dan kemudian mereka ini juga punya aset 1,8 triliun sampai punya sekarang itu di bawah holdingnya koperasi ini ada 11 lembaga, tapi di dalam satu ekosistem di bawah satu naungan gerakan yang namanya Klingkumang. Terus kemudian ada selain Klingkumang ada 22 koperasi yang lain yang menjadi anggota INKOR ini. Nah, artinya bahwa sesuatu itu dimulai dengan sederhana. Semua yang akan bermanfaat bagi masa depan memang satu susah, dua itu sederhana dimulainya. Kalau kita memulainya dengan complicated itu biasanya juga nggak jadi-jadi. Nah, tadi Mas si penutur saya kira pas sekali. Jadi Anda sudah untuk membangun ekosistem koperasi itu sudah bagus. Nah, kemudian Abang Coach kita tadi juga sudah memberi dasar ya bahwa bisa juga satu perusahaan yang sudah berhasil dikoperasikan. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bangkrut di Amerika ketika tahun 2008 itu juga banyak yang kemudian dikoperasikan dan kemudian dimiliki oleh para pekerjanya dan sebagainya. Itu artinya bahwa kita ketika krisis sekarang ini BUMN yang bangkrut ini mungkin enggak kalau kita kembangkan skema koperasi sebagai solusi, tapi ya politisi kita nggak ada yang mikir ke sana. Saya kira kita kalau nunggu politisi-politisi atau pemerintah membuat perubahan-perubahan itu sulit sekali lah. Yang bisa kita lakukan adalah hal-hal kecil yang bisa kita kerjakan. Kita memberi manfaat dengan membangun koperasi dan kemudian kita kembangkan menjadi satu konglomerasi sosial yang berjejaring lintas sektor, lintas pihak dan menggunakan banyak jalur. Baik itu jalur sosial, ekonomi maupun politik. Gitu. Mimpi kalau kita ngarepin pemerintah. Ya, mimpi. Lebih baik tidak usah. Betul, politisi kita kan modal awalnya aja udah gede. Mereka pasti cari benefit, bukan cari buat kepentingan rakyat. Ya, nah, setuju. Yang kita perlukan sekarang adalah kita berkenan merubah mulai dari diri sendiri deh, diri sama keluarga dan lingkungan sekitar kita dulu. Setuju, Bang. Dan mulai dengan tadi azas subsidiaritas, apa yang tidak bisa kita kerjakan sendiri, itulah kita perlunya membangun koperasi. Jadi koperasi menjalankan apa yang menjadi daya dukung bagi usaha-usaha pribadi kita, sehingga manfaatnya jadi jelas.
Oke, Ada satu yang terima kasih banyak. Mungkin Bang Pan. ya sedikit yang saya Sebentar Bang Tani, ini kita masih ada. oke. Ya silakan. Sedikit saya garis bawahi dari Pak Mas Suroto tadi bahwa koperasi ini sebagai bentuk lain dari oposisi. Nah, ini jadi sesuatu hal yang berbeda nih dengan apa yang statement beliau. Kayaknya perlu pada pertemuan yang lain perlu kita gali kembali gitu. Terima kasih. Iya, karena ini yang ingin kita tegakkan ya, Iya. Coach. Maksudnya adalah apa yang kita perbincangkan boleh ini bertanya kita tidak melibatkan Ya, betul sekali. sebentar melibatkan hal-hal seperti itu mungkin Pak Suroto. Tapi ini ada 3 sahabat di bawah yang belum mendapatkan kesempatan bicara. Silakan. Mohon maaf Bang Tani, nanti kebetulan waktu sudah ini, insya Allah nanti kita sambung lagi. Coach, saya setuju sekali itu, nanti kita coba angkat kembali bagaimana sebetulnya posisi koperasi untuk seperti tadi di tengah-tengah oposisi. Sepertinya kita seperti itu nanti. Insya Allah nanti kita luangkan waktu kembali Pak Suroto. Ya. Tapi ini ada di bawah ada akun Aulia, ada Itu akun semangatnya dari Bung Hatta itu. Jumai. Iya, Jumain Oposisi, Ali dan apa Kidemang koperasi jadi mungkin. oposisi itu semangat Bung Hatta itu. Iya, izin Pak Penutur, saya memberikan kesempatan dulu kepada teman kita 3 di bawah yang belum sempat bicara. Mbak Silakan, Aulia, Kalian izin silakan turun. bicara. Iya, jazakallah khair. Ya, silakan Mbak Aulia. Baik. Monitor. Terima kasih, Mbak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ternyata lagi afwan. Pak. Saya muridnya Coach Adwin ini untuk ya belajar bisnis saya dengan beliau. Nah, terkait dengan koperasi ini saya sangat menarik dengan penyampaian Pak Suroto yang memang sudah mendarah daging lah koperasinya. Justru saya ingin mau konsultasi lebih detail nanti bimbingannya, karena kebetulan saya sedang turun tangan untuk menyelamatkan salah satu koperasi di Tangerang, begitu. Terkait dengan mungkin adalah kesalahan pengelolaan selama ini oleh teman-teman, ada banyak hal yang saya harus belajar secara teknis dengan Pak Suroto, begitu. Mohon izin waktunya nanti ya Pak Suroto untuk saya japri dengan Pak Suroto. Itu aja mungkin kalau saya. Terima kasih. Barakallah. Akhirnya kan tersambung kembali yang berkepentingan dengan Pak Suroto. Ya. Alhamdulillah syukur. Silakan Pak Suroto. Ya, tadi ya coach kita mengatakan betul. Bung Hatta itu malah letterlek ya. Letterlek itu maksudnya tegas sekali beliau mengatakan koperasi itu adalah lawan tanding dari sistem kapitalisme secara fundamental. Itu di quote dari buku Koperasi Membangun Koperasi, yaitu kumpulan tulisan beliau tentang khusus koperasi yang diterbitkan ulang oleh Kompas. Ya, waktu itu saya diminta oleh keluarga Bung Hatta untuk memberikan prolog ulang. Kalau teman-teman mungkin cari-cari, mungkin bukunya sudah nggak ada. Saya juga tinggal punya stok 1, tapi saya kira masih ada lah mungkin kalau dicari-cari. Nah, tapi di situ saya memberi kontekstualisasi bagaimana kehidupan koperasi hari ini di dunia dan juga kondisinya di Indonesia, dan saya kaitkan dengan pemikiran Bung Hatta di masa lalu. Intinya adalah bahwa koperasi itu memang banyak berkembang karena dia dioposisikan. Kita dengar misalnya keberhasilan dari Muhammad Yunus yang mendapat Nobel Perdamaian. Beliau membangun Grameen Bank karena apa? Ketika ditanya sama seorang wartawan, apa yang membuat kunci Anda berhasil? Saya tidak membuat sistem yang berhasil. Beliau mengatakan, saya tidak membuat sesuatu yang sulit. Saya tidak membuat konsep yang rumit. Tapi saya membuat sistem sebaliknya apa yang dibuat oleh bank. Kalau bank datang kepada orang kaya, saya datang sama orang-orang kecil miskin. Kalau bank memberikan pinjaman-pinjaman besar kepada corporate, saya memberikan pinjaman-pinjaman kecil. Kalau bank itu dia meminta bohrek itu maksudnya adalah bahasa Belandanya bahasa Indonesianya itu jaminan. Saya hanya meminta karakter dari orang-orang baik. Makanya saya perintahkan kepada mahasiswa saya, tolong carikan orang-orang yang berkarakter baik, yang dia punya kemampuan entrepreneurship untuk mengembangkan usaha, dan dia butuh modal. Dan hanya modal kecil yang mereka butuhkan, mereka ternyata bisa berhasil. Jadi sistemnya itu betul-betul sebaliknya apa yang dilakukan oleh bank, dan itu berhasil gitu. Koperasi juga begitu.
Di Amerika Serikat itu kenapa koperasinya kok berhasil, kan saya kaget itu koperasi-koperasi yang besar yang tidak pernah kita dengar sebelumnya ya. Hardware itu koperasi tukang di Amerika Serikat loh. Di Indonesia jadi korporat kapitalis karena undang-undang penanaman modal kita kalau masuk di investasi asing itu wajib berbadan hukum perseroan, yang bisa melobi kan juga yang punya modal besar, para kapitalis ini kan gitu. Nah, itu betul-betul dioposisikan. Jadi koperasi itu sebetulnya adalah sistem keadilan yang ingin diperjuangkan bagi kemakmuran bersama-sama. Bukan hanya kemakmuran segelintir orang yang sekarang itu kondisinya sudah sangat parah ya saudara-saudara sebetulnya. Karena rasio Gini indeks kepemilikan kita itu 0,77 dari skala 0 sampai 1. Kalau 0 itu semua kekayaannya sama, itu tidak mungkin. Tapi kalau 1 itu kekayaan ada di tangan satu orang, itu juga tidak mungkin. Jadi tapi kalau 0,77 itu udah terlalu buruk. Sekarang ini rata-rata manusia dewasa Indonesia 82%-nya itu hanya punya aset di bawah 150 juta. Tapi yang punya aset 1,5 miliar ke atas itu hanya 1,1%. Inilah hasil riset dari Swissi yang diterbitkan tahun 2020. Artinya kesenjangannya udah luar biasa kalau dibandingkan dengan rata-rata internasional atau rata-rata dunia. Yang tadi ya, yang misalnya orang dewasa kepemilikan kekayaannya hanya 150 juta itu 82%, rata-rata dunia hanya 58%. Terus kemudian untuk yang terlalu kaya dan di Indonesia itu sudah keterlaluan, yang jumlahnya yang punya aset 1,5 miliar ke atas saja itu tadi berarti banyak yang terlalu kaya kan di situ. Itu 1,1% dari jumlah penduduk kita. Sementara rata-rata dunia itu 10,6%. Artinya kalau dibandingkan dengan rata-rata dunia aja kita itu sebenarnya kondisinya sudah parah. Ini kalau kita biarkan kita tiap hari mau membangun apapun, suatu saat itu bisa terancam hanya karena stimulus kecil atau stimulasi kecil yang berbau sara, itu kita bisa rusak semua dan terjadi revolusi sosial. Maka dari itu kita semua harus bersama-sama melalui koperasi, melalui UMKM gerakan kita ini, itu kita membangun keadilan ekonomi ini supaya jangan sampai terjadi revolusi sosial yang nanti akan banyak sekali kepentingan internasional, kepentingan para pihak yang akan merusak dan mengganggu republik ini untuk maju dan berkembang sebagai negara berdaulat. Terus kemudian Pak Akila tadi, Abang Akila tadi itu kunci keberhasilan koperasi memang ada 3, spiritnya, spirit keadilan, spirit kebersamaannya harus dipahami semua orang yang mau bergabung di koperasi. Terus kemudian yang kedua memang tergantung juga tata kelolanya, bagaimana memahami tata kelola koperasi, bagaimana manajemen demokratik koperasi dan sebagainya. Yang ketiga adalah program atau rencana strategis, bagaimana program kerja itu berjalan dari sebuah mimpi atau rencana strategis 10-20 tahun yang akan datang seperti apa. Dan bagaimana capaian-capaian itu bisa dilalui, dievaluasi, dan sebagainya. 3 kunci keberhasilan koperasi, dan ini saya catat dari hampir semua yang ada di dunia ini, koperasi itu keberhasilan ditentukan oleh 3 ini. Makasih. Cukup ya, Bang Aulia? Ada yang mau ditanyakan? Ya, sementara cukup karena waktu ya, dan yang lain juga masa ini, tapi saya nanti mohon izin untuk untuk Japri dengan Pak Suroto. Terima kasih. Silakan follow-followan, follow-followan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah, mudah-mudahan kami memang berniat mengakomodir segala sesuatu. Teman-teman di sini bisa saling membantu dan mensupport seperti itu. Silakan, mungkin sekarang saatnya Bang Jumainali kalau nggak salah. Silakan, stage is yours. Silakan, ada yang ingin disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Waalaikumsalam. Ya kebetulan saya di sini mungkin hanya saya sendirian kali ya. Ini untuk yang karena saya tadi agak agak ada spirit baru gitu. Karena kebetulan Pak Suroto itu menyinggung terkait dengan platform bisnis yang lagi trending sekarang, yaitu Gojek, dan kebetulan saya driver ojol ya. Kami memang sangat di adjust agreement di kami sendiri aja untuk para mitra hampir dikatakan dilarang untuk membuat serikat gitu kan. Dan ini benar-benar ya seperti yang disampaikan Pak Suroto, bahwasanya mereka itu semua itu kapitalisme yang benar-benar predator gitu kan.
Di mana padahal seandainya kami ojol itu 100% off, 2 hari saja bisnis mereka mati. Dan sekarang untuk pelayanan tarif ya seperti Pak Suroto sampaikan, itu pun sudah mulai menuju ke titik di mana kami mitra driver itu benar-benar udah dianggap nggak dianggap gitu kan. Dan saya ada keinginan gitu, karena kemarin sempat speech juga dengan Mas Novi Arif itu yang terkait dengan ojol juga, tapi agak buntu di situ karena kita ya terganjal dengan agreement yang dikeluarkan oleh aplikator untuk mitra itu tidak boleh untuk membuat serikat gitu, dan kami hanya diiming-iming dengan voucher cashback dari swadaya yang mayoritas itu hampir hanya 10% mungkin yang bisa kami pakai gitu kan. Sedangkan kami kadang-kadang suka meraba dan menghitung sendiri pelayanan yang kami berikan, keuntungan yang kami berikan kepada pihak aplikator itu hampir 40% dari setiap orderan yang kita jalankan gitu kan. Itu kalau untuk akumulasi dalam setiap bulannya gitu. Misalkan kami mendapat dalam satu hari kita mendapat 100.000, itu udah ketahuan itu 24.000 itu masuk ke aplikasi gitu. Dan saya ada keinginan ya, mudah-mudahan untuk speech yang ini ada keberlanjutan ke depan seperti Pak Suroto itu bisa, ya mungkin ada lah yang mencoba untuk meriset selain Mas Novi Arif dan bisa memberikan solusi yang bisa menyatukan visi misinya driver gitu loh. Karena dulu kami ada harapan di zaman masih ada Pak Nadiem. Pak Nadiem dulu kan berpikirannya gimana untuk mitra itu benar-benar sejahtera gitu. Dan entah dengan karena ada politik apa, dan ya mungkin ya pasti sih politik kapitalisme gitu. Dan Pak Nadiem yang justru direkrut untuk jadi menteri. Setelah itu benar-benar kami mitra itu udah kayak nggak diperhatikan gitu. Ya saya cuma punya harapan itu sih. Mungkin mudah-mudahan ya kayak Pak Suroto atau rekan-rekan yang lain di sini bisalah untuk mencoba meriset untuk bisa membantu untuk mitra ojol ini bisa lebih sejahtera gitu. Sudah gitu aja. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suroto, monitor, silakan. Ya, Bang siapa tadi? Bang Jumainali kalau nggak salah Bang saya lihat Jumainadi. Oke, Bang saya ini ya appreciate sama Anda mengerti betul bagaimana praktek tadi super apps ini sekarang sudah menguasai ruang hidup Anda. Dan kalau tadi ada larangan seperti itu, Anda bisa advokasi juga sebetulnya karena itu sudah melanggar Undang-Undang Dasar. Kalau Undang-Undang Dasar dilanggar itu hak konstitusi Anda untuk berserikat ya. Jadi kalau ada larangan seperti itu bersama-sama tentunya harusnya teman-teman itu tanpa sepengetahuan tentunya perusahaan ini Anda tetap aja berserikat kemudian membangun visi bersama. Jadi memulai untuk melakukan ini upaya perlawanan juga ya. Karena apa? Ini sudah predatorik gitu loh. Predatorik itu artinya ya menghabisi ruang hidup kita dan ke depan kita itu sudah jadi buruh betul dengan super app yang ada. Kenapa? Bukan hanya apa-apa ya, bukan hanya kita itu menjadi buruh mereka yang gratisan, tapi resiko dari kerusakan resiko-resiko yang diterima oleh mitra pun mereka tidak tanggung jawab. Artinya dilempar ke kita. Misalnya driver, itu kan mereka itu yang menanggung resiko kerusakan, mereka yang menanggung resiko di jalanan dan sebagainya. Dan perusahaan-perusahaan ini mengambil keuntungan tanpa berproduksi, tanpa melakukan apapun. Nah, ini sebetulnya harus dihadirkan melalui regulasi, tapi regulasi itu tidak mungkin hadir kalau pemerintahnya sudah lemas di bawah cengkeraman para pemilik super apps ini kan. Super apps ini di belakangnya siapa sih? Ya kita tahu itu kan punyanya Jack Ma kan gitu. Dan jejaringnya itu ya kalau disentralkan kemudian hanya beberapa gelintir orang sebetulnya pemilik dari super apps yang ada di dunia ini kan gitu. Nah, kekuasaan ini yang saya sebut tadi ya ada di level kepemilikan. Apa-apa yang tidak Anda miliki itu tidak bisa Anda kendalikan. Sekarang Anda hanya bisa mengendalikan motor Anda itu. Tapi motor ini dan resiko nyawa
Anda di jalanan itu sudah ditentukan oleh mereka sekarang ini. Nah, bagaimana Pak Nadiem dan sebagainya atau anak-anak muda yang punya sisi kreativitas bangsa ini, semua itu juga dikalahkan oleh kepentingan modal. Modal hanya bisa dilawan dengan orang, tapi orang-orang yang memiliki kesadaran. Saya tahu itu tidak mudah. Kenapa? Karena rakyat kecil tadi itu ruang-ruang hidupnya sudah diambil alih oleh mereka, sehingga untuk mencari isi perut saja itu kita harus bersaing sama tetangga-tetangga kita, kawan-kawan kita, bahkan ojol itu sekarang ya bersaing sama teman-teman sendiri kan gitu. Nah, bagaimana membangun kesadaran ini tentunya butuh kepemimpinan baru, visi baru dan sebagainya. Tapi tentunya kita tidak ngomongin politik yang terlalu luas. Mulailah dari hal-hal kecil yang tadi saya sebut. Mulailah membangun koperasi dari garasi rumah. Mungkin jangan Anda pikir hanya hidup ini untuk si super apps ini ya, tapi Anda kan punya ruang hidup lain, kreativitas lain, visi lain, intuisi lain. Bangunlah ruang-ruang hidup baru yang tidak bisa dikuasai oleh mereka. Saya sendiri itu melihat bagaimana peternak-peternak yang menjadi anggota koperasi kami di Inkor, itu di level ini ya primernya itu, orang peternak-peternak anggota individunya yang bergabung di koperasi primer, itu kemarin itu harga telurnya itu jatuh seperti itu, sementara pakannya tinggi sekali. Dan saya tanya, apakah perilaku seperti ini hanya terjadi satu kali ini? Tidak. Fenomena itu yang kemudian saudara Suroto dari Blitar itu sampai protes ke Jokowi itu ya itu karena predatori dari sistem perusahaan yang monopolistik di sektor pangan. Itu sudah dikuasai dari hulu sampai hilir. DOC-nya saja Anda tidak bisa kembangin. Artinya benihnya dari mereka, obatnya dari mereka, virusnya pun dari mereka, sudah di-setel virusnya ini, obatnya ini. Terus kemudian harga pakan juga dikuasai oleh Cargill Monsanto dan sebagainya. Terus kemudian harga-harga itu dijatuhkan melalui perusahaan-perusahaan semu yang mereka bangun. Jadi ini mafioso dari sektor pangan. Kenapa terjadi seperti itu? Inilah yang disebut predatory pricing. Itu sebetulnya sudah ada tempat pengaduannya, namanya Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Tapi apa? Siapa yang mau maju ke sana? Saya belain habis-habisan. Saya kebetulan juga salah satu narasumber rutin di Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Tapi ternyata rakyat kita itu tidak punya kekuatan, karena kalau sendiri-sendiri mereka itu lemah dan kemudian mudah dihancurkan. Memang keinginan kapitalis itu adalah apa? Supaya kita mengakui bahwa hidup ini penuh persaingan itu sebagai doktrin. Kenapa kita tidak balik? Kita itu harusnya membalik dengan bahwa hidup itu butuh kerjasama. Sejak lahir pun kita itu butuh kerjasama. Kalau tidak ada kerjasama dari orang tua, kita tengkurap, kemudian tidak dilumahkan itu bahasa Indonesia apa ya? Ditelentangkan. Kita sudah mati. Kita butuh kerjasama. Itu hakikat manusia yang harus dikembalikan dalam tubuh hidup kita kan gitu. Nah, saya kira bisnis juga begitu. Marilah kita membangun usaha-usaha dengan cara menolong diri sendiri melalui jalan kerjasama. Dan menolong diri dengan jalan kerjasama itu, modular koperasi itu adalah yang paling menurut saya yang paling tepat untuk kita kembangkan. Jadi tolong diri Anda sendiri melalui cara kerjasama. Imajinasi Anda harus diperluas. Jangan hanya terpaku kepada ada apa yang sudah berjalan rutin seperti ini. Seperti teman-teman buruh di di Bekasi itu. Saya datang waktu itu, saya tanya, ini siapa yang mau mengembangkan koperasi? Kenapa mengundang saya? Terus kemudian, Mas, kami ini adalah para buruh yang sudah bekerja, bahkan kami sudah bekerja di serikat. Gitu. Apakah kami masih mungkin untuk mengembangkan satu basis ekonomi yang kami kelola secara mandiri? Saya bilang, di dunia ini asal ada kemauan pasti ada jalan. Nah, alhamdulillah, namanya Mas Henut ya. Anda bisa cek itu worker mart itu namanya, atau mart pekerja gitu. Dia mulai membangun toko bersama teman-temannya, ada 700-an orang dari pabriknya. Terus kemudian sekarang juga beliau masih mengurus serikat. Subhanallah, itu jadi sudah mengurus serikat, berjuang untuk kepentingan serikat, masih mengembangkan koperasi, masih juga kerja di perusahaan dan dapat tekanan tentunya kanan kiri gitu. Tapi ternyata apa? Segala sesuatu kalau diniatkan dan baik itu ternyata ada jalannya juga. Nah, inilah yang saya butuhkan dari Bapak Ibu sekalian. Dengan setelah diskusi itu, mari kita membangun satu kekuatan bersama, bekerja sama dari kemampuan yang tersisa. Terima kasih.
Iya, Masya Allah, luar biasa. Sampai kehabisan kata-kata saya juga untuk menangkapnya. Jazakallah khair. Coach, sepertinya masih bertambah terus sahabat-sahabat di bawah ini penasaran, masih ingin bertanya. Mungkin kita sampai dilanjut terus ya, Coach? Masih digaskan, Coach? Tadi di Japri, gimana mau diperpanjang, saya jawab, gas terus, saya bilang. Gas terus. Jadi intinya kasihan teman-teman sahabat-sahabat masih penasaran, ini masih request mic-nya luar biasa. Silakan, monggo teman-teman, silakan. Luar biasa. Lanjutkan. Kita lanjut. Mungkin nanti izin kalau misalnya karena masih banyak request mic, teman-teman yang sudah mendapat kesempatan berbicara mungkin izin saya turunkan nanti. Saya turunkan nggak apa-apa. Saya turunkan aja. Turunkan saya Mbak Dila. Tidak untuk Ki Ageng. Mbak Dila, saya turunkan Oke. aja. Sekarang. Iya siap. Nanti. Tapi masih cukup.